Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita kesehatan, kenikmatan, rezeki dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini, malam minggu sangat berbahagia ini, Gerandong Masjid Pak Ade di hadapan para netizen, Pak Dokter Masyarakat dimanapun kalian selalu berada, dan tidak lupa juga salat berangkatkan salam. Marilah kita berdiakan, marilah kita junjung terhadap baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan dengan kita berbanyak mengucap kalimat syahadat, kita mendapat syafaat dan faedah kemal akhirat. Amin Allahumma amin. Salam hormatku, salam sayangku, salam cintaku, salam persaudaraan dunia buat guru besar pada kewasaran siakan yaitu Mas Garyo. Salam hormat, salam sayang guru, salam persaudaraan dunia. Dan yang karena hormatin buat para guru spiritual dimanapun kalian selalu berada, yang mungkin di luar negeri ataupun dalam negeri, mudah-mudahan selalu sehat, panjang umur, murah rezeki, dan selalu dilimpahkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan yang keranung kangenin, yang keranung cintai, dan keranung lop-lopin itu buat para netizen, buat bakteran masyarakat dimana kan selalu berada, yang mungkin di luar negeri ataupun dalam negeri, mudah-mudahan selalu sehat, panjang umur, murah rezeki ya, sehingga masih bisa terus mengikuti dan memantau channel Makrano Sejati. Terima kasih banyak atas doa kalian, atas support kalian yang memantau dan mengikuti perjalanan Makrano Sejati. Dan yang bagi belum pernah mampir ke channel Makrano Sejati, silahkan mampir. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, jangan lupa di share. Mudah-mudahan channel Makrano Sejati ke depannya menjadi yang barokah dan bisa pergi ke Mekah dan bisa membangun sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dan bisa ke Madinah, ke sawah, dan bisa mengayom dan membantu orang-orang yang lagi kesusahannya. Amin Allahumma amin. Jadi pada malam hari ini sempat tadi saya baru selesai sholat isya. Selesai sholat isya di sini nggak lama Kang Suproto pun dapat panggilan oleh dokter. Saya nggak tahu orang itu mau bicara apa, saya nggak tahu. Jadi saya pun di sini di masjid yang berada di rumah sakit Putri Bidadari ini, saya ingin berdoa untuk buat Mas Agus, karena dalam beberapa hari, 5 hari ini dia belum juga bisa menyadarkan diri dari koma ataupun dari komanya ya dari komanya. Saya tidak tahu bagaimana dan gimana gitu. Saya tidak tahu, tentu saja mudah-mudahan dapat kabar baik dari dokter itu, karena akan seperti dipanggil ke sana ya. Untung saya mudah-mudahan saya mendapatkan kabar baik. Apa kabarnya saya belum tahu, karena tadi sepertinya kan Suproto pun buru-buru gitu, karena dipanggil dokter ya. Dokter dia akan Suproto terus ke sana. Ya Allah, gimana caranya? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah. Jadi di sini saya akan terus berzikir dan selalu berdoa, meminta kepada Allah dan meminta petunjuk kepada Allah. Semoga Mas Agusnya pun bisa sadar dari komanya ataupun dari ininya ya. Karena hanya kepada Allah saya mendapat meminta, dan hanya kepada Allah tempat saya bermohon dan meminta pertolongan. Jadi buat kalian semua para netizen, buat kalian masalahnya, doakan terus kami agar kami bisa terus di jalannya Allah, dan selalu ingat terus kepadanya Allah, dan selalu ingat terus untuk selalu bersyukur. Ya mungkin ini suatu cobaan ataupun ujian yang kami hadapin, ataupun suatu teguran dari Allah, yang mungkin selama itu kami telah banyak berbuat kejahatan ataupun banyak melakukannya mungkin yang tidak disenangi orang, yang mungkin kami dulu merampas hak orang, ataupun yang bukan hak kami, mungkin yang kami salah, mungkin yang hal-hal yang mungkin yang keji ataupun yang
tidak disenangi oleh Allah ya. Tapi baiklah para netizen, sambil saya di sini tuh, sambil saya berselawatan ya, mudah-mudahan dengan saya berselawatan saya mendapatkan petunjuk dan saya mendapatkan pertolongan dari hamba-hambanya, dari hamba-hambanya Allah, ataupun dari orang-orang yang mungkin mau memberikan saya pekerjaan agar saya tuh bisa bekerja untuk mencari. Soalnya saya pun belum tahu berapa biaya yang harus dibayar di rumah sakit ini. Ya mudah-mudahan aja tidak banyak ataupun tidak mahal atau gimana, tapi ya nama di rumah sakit tempat seperti itu ya saya tidak tahu berapa, karena intinya saya belum pernah masuk ke rumah sakit. Saya pun karena intinya saya tidak bisa lama-lama di ruangan seperti biasa, karena saya pun tidak pernah kena AC, saya tidak pernah menjadi orang kaya, jadi ya kayak gini. Tapi yuk kita selawatan aja dulu sambil menunggu Kanseproto, apa dari Kanseproto ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim, astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illallah, Allahu akbar. A'udzu minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Ibrahim, kama shalli ala sayyidina Muhammad, kama shalli ala sayyidina Ibrahim. Sallallahu 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 ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Salawat dan terusan untuk bersalawat. Mudah-mudahan kita berbanyak bersalawat, kita mendapat syafaat dan faedah ataupun pertolongan teman akhir nanti. Dimanapun kalian berada, mau di luar negeri atau di dalam negeri, mau lagi kumpul dengan teman atau sanak saudara ataupun keluarga, ingatlah untuk selalu bersalawatan, karena salawatan itu adalah suatu ibadah ya. Karena itu bukan sholat aja suatu ibadah, tapi salawatan juga suatu ibadah ya. Yang mudah-mudahan aja kita dengan berbanyak bersalawatan kita mendapat syafaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sudah siap selesai pikiran. Alhamdulillah sudah. Ini Gimana? Duduk sini. Ya silahkan ya. Allah Akbar. Ya, subhanallah ya. Ya, ya Saya baik. sudah bersama Ya benar. Mbak Grandong ya. Ya benar. Gimana? Apa kata dokter tadi? Ya, gimana ya Mbak ya? Saya pun juga bingung sebenarnya sih. Bingung bagaimana? Ya, saya gimana pun nggak bingung saya. Mas Agus harus tetap dioperasi. Lalu? Ya toh, kalau nggak dioperasi, ya kemungkinan Mas Agus nggak selamat. Lalu Kanseproto setuju? Ya ini tadi, saya tadi dipanggil oleh dokter. Jadi saya disuruh baca itu suratnya kan. Nih Ya. suratnya ada nih. Nah, coba
makan apa ya untuk dulur ya. Ini saya dapat Saya ini kan Subroto mendapatkan surat dari pihak rumah sakit ya. Saya simpan. Jadi sebelumnya saya mohon maaf buat Mbak Brandong ya. Iya. Mungkin saya tidak ngomong dulu karena mana ya, ini sudah saya tanda tangani. Jadi ini Kang Subroto setuju tadi, sempat kata dokter saya harus dioperasi. Jadi Kang Subroto menyetujuinya. Ya mau tidak mau Mbak Brandong, karena gini Mbak Brandong, saya itu dari tempatnya Mas Sakti sampai sekarang ini Mas Agus itu menjaga saya. Iya benar. Waktu saya sakit kemarin Mas Agus yang ngurusi saya. Benar. Waktu saya ini bersama Mas Sakti, ya digubuk dia bersama saya, makan apa aja ya kan, saya itu bersama dia. Jadi saya tetap untuk memperjuangkan Mas Agusnya. Jadi ini saya tanda tangani gitu loh. Jadi gini Kang, Nah, saya bilang gimana? biaya operasi itu tidak uangnya sedikit. Sedangkan kita sendiri biaya makan kita selama kita itu kadang kita makan, kadang kita enggak. Nah, jadi kalau misal biaya operasi itu kalau Kang Subroto setujuin, kita mau bayar pakai apa? Sekarang gini Mbak Grandong, ya Hmm? saya itu tetap kekeh, saya tetap mau menyelamatkan itu sedulur saya. Sudah. Iya benar, itu Kalau enggak salah. gini aja, kalau Mbak maaf cerita nih ya Mbak, saya terus terang ya. Kalau saya ya, walaupun jiwa raga saya ini gantinya enggak masalah. Yang penting Mas Agus itu sembuh. Betul? Iya benar. Saya ini belum lihat berapa biaya yang harus dibayar. Enggak ada para netizennya. Ini dari rumah sakit. Ya, itu dia. Yang Mbak Grandong baca. Berapa? Ini dari mana ini? Mana ini jumlahnya? Apa? Astagfirullahaladzim, Bang. Ini uang kita dari mana segini banyaknya ya Allah, ilaha illallah. Gini toh Mbak, ini saya mohon maaf nih sebelumnya. Astagfirullahaladzim. Terus terang ya Mbak, kan sudah saya bilang dari tadi, ya toh. Iya. Bisa ndak bisa, mampu ndak mampu, saya itu tetap untuk memperjuangkan Mas Agus gitu. Tapi kalau seandainya lah gini aja, ya toh, saya daripada nyawanya Mas Agus itu melayang, mending nyawa saya. Iya Gitu. benar, itu enggak salah Kang. Cuman seharusnya Kakang tuh bertanya dengan saya dulu. Yang jelas gini toh Mbak, seandainya lah saya pun tanya sama si Mbak, ya si Mbak punya uang ndak? Ya makanya kalau sempat Kang Subroto setujuin, kita bayarnya pakai apa? Selama ini kita aja mencari untuk perut kita yang sejengkal yang nggak seberapa ini, ya, untuk yang nggak seberapa ini, kita aja kadang sempat nggak makan, sempat kita Kang Subroto sempat jadi membawa mobil sopir, kadang pun nggak dapat sewa ataupun nggak dapat muatan. Yang gini aja, Mbak, coba buat dulu dah. Apakah tega? Nah, buat Mbak Grandong, apakah tega seandainya Mas Agus tidak tertolong, Ya, nyawanya yang terancam, itu gimana? sebenarnya saya sendiri pun tidak tega. Sebenarnya maka saya sendiri pun tidak tega. Itu dari tadi sudah saya pikirkan bagaimana masalah tentang biayanya. Sedang dia itu kurang lebih sudah 5 hari ataupun 6 hari ya, hampir seminggu ya para netizen. Beliau itu koma dan tidak menyadarkan diri, ya, tidak menyadarkan diri. Ini dia kata dokter harus dioperasi, bisa tidak bisa? Ya harus. Harus dioperasi. Makanya sedang biayanya itu kita sepeser pun kita ini uang kita yang udah dikasih ataupun ada pemberian para netizen itu sudah menipis. sekarang gini aja, terserah lah. Kalau mau sedulur-sedulur lain tidak mau mengerti, tidak masalah. Intinya saya ingin menyelamatkan nyawa Mas Agus. Benar itu enggak salah Kang Subroto, itu benar enggak salah, kita nggak ada salahnya, benar. Cuman sebelumnya itu kita pikir dan Kang Subroto itu atasan jangan mengambil kesimpulan dulu, karena di sini gini Kang Subroto,
itu Kang Subroto kan enggak sendiri, Kang Subroto ada saya. Nah, Gini aja toh Mbak, seandainya lah saya pun ngomong sama Mbak, ya toh, enggak saya tanda tangani, kan terhambat. bener. Ya ini langsung, inilah Kang Subroto menandatangani operasi. Itu kapan dioperasi? Ya kalau ini saya tanda tangani berarti besok. Ya besok. Sedang dioperasi itu, setahu saya pihak rumah sakit itu harus minta uang muka. Uang muka itu apa yang mau kita jaminkan? Apa yang mau kita berikan? Ya gini aja, intinya saya percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih banyak orang-orang yang peduli kepada kita. Bener Kang. Sementara ini uang kita yang kita miliki itu, kita selama itu berapa hari di sini ada kurang lebih 2 hari 2 malam ya para netizen. Saya ini ya 2 hari 2 malam itu biaya di rumah sakit itu kita makan aja, kita jangan kenapa sekarang ini aja, zaman sekarang ini jangankan nyari yang gratis, kita membuang air kecil aja pun di Sumatera ini bayar. Ya jadi terus kita harus gimana nih? Inilah saya pun bingung. Mbak, gimana? Ini menurut ini gimana? Saya pun gini ya, karena Mas Agus itu udah baik sama saya, dia itu udah kayak dulur saya sendiri, dulur kandung, ya toh. Iya. Makanya saya ini tetap berjuang kepada untuk apa nih kesembuhan Mas Agus. Saya berpikir juga kan Subroto. Intinya saya berpikir juga gini loh. Maaf cerita ya para netizen. Saya kenal Kang Subroto ini di sini di Kepulauan daerah Kepulauan Barat. Dan saya mengenal Mas Agus itu di Kepulauan Barat. Ya, saya pun sebenarnya nggak tahu sanak keluarganya Kang Subroto itu di mana dan sanak saudaranya itu Mas Agus itu di mana. Saya nggak tahu. Nah, tapi saya pesan dengan selalu ingat dengan pesan guru, tetaplah siapapun orangnya yang ingin menjadi saudaramu ataupun ingin membantumu, ya silahkan. Apalagi saya mendengar dari para netizen ini mau ngomong bahwasanya Kang Subroto ini adalah murid dari Mbak Warok Saketi. Nah, dan Mas Agus itu adalah kameramen ataupun muridnya juga lah kita bilang ya, muridnya juga. Jadi yang saya pikirkan ini, yang masih saya jadi benak dalam pikiran saya ini, kemana Mbak Warok Saketi itu tidak bertanggung jawab ini, tidak ada toleransi atau gimana? Ya sudah, saya enggak pening-pening, sudah biarin. Kalau memang guru kita enggak mau nolong ya sudah, enggak apa-apa. Intinya saya tetap berjuang, saya untuk kesehatan Mas Agus dan juga ingin sembuh. Makanya dari itu, ini saya tanda tangani, ini dikasih tempo 3 hari. Harus ngasih uang muka. 3 hari itu harus ngasih uang muka. Itu uang muka berapa? Itu dokter tadi bilang 10 juta. 10 juta. Ya. Lalu nanti sisanya Nanti setelah dia dioperasi. setelah dioperasi. Itu pun masih ibaratnya operasi kepala, karena di kepalanya itu ada gumpalan darah, Pembekuan gitu ya? pembekuan darah. Jadi itu yang mau dibuang. Kalau enggak, sudah dia satu lupa ingatan. Nah, Lah kakinya kalau enggak dioperasi enggak bisa jalan. Yang lebih parahnya lagi di dada. Itu sudah gumpalan darah itu di jantung itu sudah ya ada. Allah, ya Allah, berikanlah kami petunjuk. Tapi maka dari itu ya Mbak Grandong, gini aja. Saya akan coba kita gantian ini. Saya nanti cari kerjaan, jenengan tunggu di sini. Karena enggak bisa ditinggal. Seandainya nanti dokter perlu sama siapa. Nah, jadi kalau misalnya saya yang bekerja, ya ada ndak ada, intinya saya mencari, ya toh, saya mencari pekerjaan. Nah, yang kedua, kalau saya yang tunggu di sini, Mbak Grandong mencari kerjaan apa saja yang penting menghasilkan. Iya, yang saya benar itu benar, tidak salah. Itu waktu dikasih tempo oleh dokter itu 3 hari. Kita harus mencari uang sebesar 10 juta. 10 juta. Gini ya, Kang Subroto ya. Sebelumnya saya minta maaf buat para netizen juga, buat partner dan master di mana kan selalu berada. Sedangkan kita memegang uang 1 juta itu jarang-jarang, apalagi selama 3 hari kita mencari uang sebesar 10 juta. Karena gini Mbak Grandong, makanya saya berinisiatif itu untuk menandatangani. Toh, ini kenapa saya tanda tangani? Dokter tadi bilang ini dalam tempo seminggu ndak dioperasi, dokter ndak
enggak mau tahu. Jadi dokter lepas tanggung jawab intinya. Bukan, intinya kalau enggak dia tewas, ya kalau memang ada mukjizat Allah dia sembuh, tapi kalau enggak ukuran tewas. Seandainya lah, Meninggal. seandainya ini saya bertanya, seandainya dioperasi oleh pihak dokter atau pihak rumah sakit, ataukah jamin Mas Agus bisa jalan? Ya sebenarnya gini, kalau dioperasi itu memang dia tidak sempurna seperti biasanya, ya toh. Tapi dia masih bisa ada yang harus kita selamatkan ini nyawanya dulu, ya toh. Yang di dada sama yang di kepala, gitu. Kalau kaki masalah masang pen nanti setelah ini kita selesai urus baru. Saya nggak tahu mau ngomong apa. Saya nggak tahu harus berpikir gimana ya, kan seperti itu. Ya, intinya ini mungkin suatu cobaan ataupun teguran buat kita mungkin sama yang kita perbuat, yang dulu kita perbuat kejahatan ataupun yang mungkin kita merampas hak-hak orang lain yang bukan hak kita rampas. Ini mungkin suatu teguran buat saudara kita ataupun keluarga kita yang itu Mas Agus. Ya mau bagaimana lagi ya, mau ndak mau intinya ya seperti itu. Seperti itu kita harus berusaha untuk selama 3 hari ini kita mencarikan uang selama 10 juta, sebesar 10 juta itu agar Mas Agus itu segera dioperasi. Cuman yaitu tadi, cuman yang kita masih jadi beban pikiran saya itu apa yang mau kita kerjakan. Sedang kita kerja itu cuman paling banyak kita kerja itu cuma 8 jam ya, jadi selama 3 hari kita itu hanya ada 8 kali 3 itu hanya adalah 24 jam 24 jam tambah 24 jam itu ada kurang lebih 48 jam dapat kita sebesar 10 juta. Ya memang enggak Mbak, cuman kita kan berusaha gimana caranya ya kalau memang kita dengan secara baik kita enggak bisa, ya gimana kita mau mendapatnya secara ya terserah ya. Gimana caranya kita untuk mencari mendapatnya. Kalau misalnya kayak gitu cara kata Kang Subroto, mau nggak mau memang kita ya harus menilai Mas Agus, karena Mas Agus selama saya mengenal dia, sama saya masuk menjumpa dengan Kang Subroto, perilaku Mas Agus pun baik. Dan ya gimana kadang-kadang sering kita membantu kita, memberi kita makan, kadang saat di gubuk saya kita kelaparan, beliau sering membantu kita. Ya enggak apa-apa ya, mau bagaimana lagi ya netizennya. Intinya kita selalu tetap berusaha. Intinya udhuni ala jilakum, barang siapa firman kepada Allah pasti akan dikabulkan ya. Intinya usuli aja ya, mudah-mudahan ada bantuan ataupun dari pertolongan dari hamba-hamba Allah ataupun dari hamba-hamba Allah dari manapun jalannya ya. Ya mudah-mudahan aja kita bisa melunasin ataupun menutupi semuanya. Intinya ya mudah-mudahan aja Allah memberikan petunjuk dan memberikan jalan buat kita semua. Ya beginilah Mbak Ya pokoknya intinya dari semula tadi kita harus gantian ya menjaga Mas Agus, dan kita berusaha gimana caranya kita jungkir balik, mau kita intinya kita itu mencari dengan jalan kebenaran. Insya Allah ya, intinya kita selalu berdoa. Gimana itu tadi para ya buat kita semua, jangan lupa kita selalu bermohon setiap kita sholat itu yang mudah-mudahan ada mujizat dari Allah yang memberikan pertolongan, yaitu tadi dari siapapun. Intinya kita minta setiap sholat kita minta petunjuk dari Allah, mudah-mudahan Allah akan memberikan petunjuk dan jalan untuk kita semua. Ya sudah itu Mbah ya. Mungkin ini malam kita jaga berdua ya toh. Ya mungkin saya besok akan pamit dulu, saya di depan Mas Agus kepada jenengan ya. Ya Insya Allah saya terus akan menjaga. Saya akan mencari rezeki ya dimanapun aja. Intinya ya kalau memang saya dapat ya alhamdulillah, nanti saya sedikit mana tahu rezeki dari Allah ada untuk kesehatan Mas Agus ya. Ya amin ya Allah. Buat sedulur-sedulur tolong doakan ya kami di sini dan juga doakan Mas Agus agar cepat sembuh ya. Ya sudah kalau gitu Mbak Grandong kita istirahat aja ya. Ini karena udah mulai malam ya. Baiklah para netizen, Bapak dan Mas dimanapun selalu berada ya.
mau di luar negeri ataupun di dalam negeri, ya mungkin kalian selalu support kami ataupun memantau kami ataupun mengikuti perjalanan kami. Inilah kami sebenarnya, para yang mungkin yang membela untuk kebenaran, untuk menumpas kebatilan dan kejoliman dan kemusyrikan yang berada di mana-mana ya. Inilah cobaan kami ataupun suatu teguran kami ya. Mungkin dari sebalik ini ada hikmah buat kami ataupun hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi yang mungkin yang belum pernah mampir ke channel kami ya, belum pernah mampir sama sekali ya, silahkan mampir. Jangan lupa subscribe dan komen, jangan lupa di share ya. Mudah-mudahan channel kami ke depannya bisa menjadi yang barokah. Amin. Dan bisa pergi ke Mekah. Semoga kami bisa membina sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dan sisanya bisa ke Madinah beli sawah ya. Mudah-mudahan kami bisa selalu untuk mengayomi ataupun menolong sesama kami ya, sesama kita semuanya. Jadi lebih dan kurang kami mohon maaf, mungkin itu kata atau peribahasa kami yang menyinggung ataupun menyakiti perasaan netizen bapak dan masyarakat, kami mohon maaf sebesar-besarnya dan mohon ampun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kami akan undur diri dulu di hadapan kalian semua. Ujikum nafsi bitaqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.